Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para alim, para ustad, para masyayikh, para bapak ibu lan sederek sedaya ingkang minulya, jamaah kuliah menjelang buka di Masjid Raya Sabilillah. Alhamdulillah, sore ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih sanggup untuk menjalankan beberapa aktivitas ibadah dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini, khususnya untuk hari ini, niat, ikhtiar, amal kebaikan yang kita lakukan semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, sebelum kita mengkaji kitab Arba'in Nawawi tentang hakikat iman, Islam dan ihsan, kita mulai dulu dengan membaca sholawat agar apa yang kita kaji mendapatkan berkah dan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidun bayadis siyab syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita man istata'a wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal 'uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan summan talaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar adadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis yang kedua menerangkan tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Jadi saya bacakan hadis secara keseluruhan, tidak saya potong. Sedangkan nanti ketika penerjemahannya, penjelasannya tidak sampai ya berarti kita sudah lengkap membaca hadisnya. Sedang keterangannya bisa diikutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan, dari sahabat Umar
bin Khattab radhiyallahu an juga. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun, tatkala kami duduk-duduk inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih bersih, ya, bajunya, sawadus sya'ri, sangat hitam rambutnya, yura alaihi la yura alaihi asarus safar, tidak diketahui, tidak terlihat bekas perjalanannya, jejaknya tidak ada. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia itu duduk, ya, duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, menempelkan, fa asnada, menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Nah, dua lutut, ya, jadi berhadapan-hadapan, ya, seperti ya, apa nggih, berhadapan dua lutut. Wa wada'a kaffaihi ila ala fakhidaihi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya ke pundak Nabi sambil begini, ya. Nah, jadi ini aneh, orang baru datang, tidak tahu dari mana, pakaiannya bersih, rambutnya hitam, tiba-tiba melewati para sahabat yang duduk-duduk, ya, seperti kita hari ini, ya, sore ini, tiba-tiba datang, mendekati Nabi, kemudian meletakkan lutut dan tangannya kepada Nabi, lutut bertemu lutut, tangannya diperletakkan di pundak Nabi. Sahabat heran, kaget, sopo iki wong ganteng, klambine bersih, didelok tracake gak ono, moro-moro mecungul kok endi karo. Ya, siapa ini? Ternyata orang ini bertanya kepada Nabi, gak kenal, gak apa, bukan dari kalangan sahabat. Kemudian orang ini berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, beritahulah aku, kabarkanlah aku tentang Islam. Apa Islam itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita man inistata'ta ilaihi sabila, engkau berhaji, pergi haji ke Baitullah jika engkau mampu sampai ke sana, ya, jika engkau mampu dan aman jalannya menuju ke sana. Nah, dari pertama, ini tentang Islam dulu. Pertama, dari hadis ini yang bisa kita ambil hikmahnya, ada keterangan, ya, ada keterangan bahwasanya ketika menghadap orang yang mulia, ketika kita berbuat ibadah menghadap Allah ketika sholat atau ketika ibadah yang lain bertemu seseorang, hadis ini mengajarkan, dicontohkan oleh malaikat Jibril,
itu datang kepada Nabi dengan pakaian yang bersih putih. Nah, kemudian rambutnya tertata rapi. Rambutnya tertata rapi, tidak asal-asalan. Ini membuktikan bahwasanya orang yang ingin bertemu, menemui seseorang yang dalam pandangannya itu mulia, maka dia harus rapi. Apalagi kita kenal. Nah, ya. Siapa? Umpama kalau kita datang ke kiai, ya, ke ulama yang kita kenal kealimannya, keilmuannya, kemudian kesederhanaannya, bahasanya yang sedang populer sekarang itu kiai siapa? Yang kiai non struktural, Gus Baha umpamanya. Gus Baha itu orang sederhana, tapi apakah jenengan itu kalau datang menemui beliau juga sesederhana itu? Nah, pasti ada persiapan diri untuk menemui beliau. Minimal gak gawe lengan endek. Ya kan? Minimal gak gawe lengan endek, minimal iku, Mas. Apa meneh kaos oblong, waduh. Kira-kira pantes ngono kan ya. Lah umpamane awake dhewe iki teko nang Gus Baha gawe kaos oblong lengan endek pas disoting kajian ngono. Awake dhewe ketok dilebokno YouTube wong sak donya ndelok, gak isin ta. Nah, pandangan kita ke sana. Ini hadis ini memberikan hikmahnya di situ. Nah, kemudian apalagi kepada tokoh struktural, ada protokolernya, Mas. Ya. Sehingga protokoler kan struktural itu kan RT, RW ya. Mulai teko lurah wis ana protokolere ya. Ana protokol lurah, camat. Ya minimal pakai sepatu. Ya minimal pakai sepatu, apalagi wali kota, bupati. Sudah ada protokolernya, jam piro tekoe, jenenge sapa, alamatnya ndi, jelas. Terus pakai bajunya apa juga ditentukan. Ya, yang pakaian rapi, sopan, bersepatu. Protokoler tingkat 2, tingkat 1 ya tambah nemen, tambah ketat. Presiden, was. Nah, itu artinya bahwa di tingkatan sesama manusia saja itu ada protokoler yang harus dipersiapkan dalam hal pakaian secara fisik. Ya. Dan ini ditunjukkan ketika Malaikat Jibril ini mendatangkan Nabi Muhammad tentu dengan pakaian yang bersih dan rapi serta harum. Nah, kemudian dalam sisi fikih kerapian ini juga menjadi salah satu dasar keabsahan sholat. Apa? Sujud, anggota sujud itu ada sab'atun, 7. Apa? 1, jabhatun. Yang kedua apa? Kaffaini, 2 telapak tangan. Yang ketiga rukbataini, 2 lutut. Yang keempat ya, berarti yang 6 dan 7 adalah ujung jari kaki. Nah, berarti kan rapi. Ada itu. Nah, kemudian kerapian itu jabha ini tidak boleh terlindungi, tertutupi oleh benda. Apa benda itu? Benda yang ikut bergerak ketika orang itu melakukan sholat. Apa yang benda ikut bergerak? 1, rambut. Nah, ya, rambut bagi rambut yang gondrong, nah itu harus disingkap. Nah, singkapnya pakai apa ya? Pakai kopiah. Kalau nggak ada kopiah, pakai bando. Gak bando ya karetan. Pokoknya jangan sampai ketutupan baduke. Nah, ya. Ini yang ikut bergerak. Rambut. Yang kedua, apa? Serban. Nah, serban ini kan ikut bergerak ketika orang itu ruku, sujud, serban bergerak. Lah ketika serban ini berada di kalung, kemudian sujud,
Nah ini nutupi tempat sujud, ini juga termasuk menghalangi dahi ketemu dengan tempat sujud. Berarti sholatnya, nah, kalau menurut mazhab Syafi'i dan Syafi'iyah dan ulama-ulama Syafi'i, maka sholatnya tidak sah karena dahinya tertutupi oleh benda yang ikut bergerak. Ini perlu, makanya kerapian perlu, ilmu juga perlu. Ya, wis ganteng, ruapi, ambune wangi, nggawe jubah serbanan, barang sujud serbane kok nutupi bathuke, wah ketara iki. Ya, ketara apa? Ya, ngaji fikine kurang. Nah, gitu loh. Ya. Safinatun Najae durung hatam. Safinah kitab-kitab kecil-kecil itu. Ya, pakaiannya boleh, rapi boleh, tetapi juga dibarengi dengan keilmuannya. Tentu lebih zen, lebih mantap. Ya, jadi saat itu dari sisi yang bisa diambil hikmah dari hadis ini. Kemudian tentang Islam, ya, tentang Islam. Bagaimana Islam itu? Islam itu yang diajarkan pertama adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini adalah pondasi utama. Dilakukan dakwah Nabi itu selama 13 tahun hanya untuk proses dakwah satu, agar orang mau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Itu proses dakwanya Nabi 13 tahun, yaitu selama berada di Mekah. Dan itu pun selama 13 tahun itu Nabi banyak sekali tantangan dan rintangan. Ya, jadi belum menyentuh sama sekali Nabi berada di Mekah itu tentang adanya iqamah sholat itu belum, ya, hanya syahadat saja. Apalagi puasa masih belum. Ya, dakwanya itu. Jadi dakwah di Mekah itu 13 tahun terdiri dari 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi itu seperti apa? Agar tidak diketahui oleh para punggawa, tokoh masyarakat, para penguasa suku Quraisy yang berada di Mekah. Di antara mereka adalah kerabat-kerabat Nabi sendiri, paman-paman Nabi sendiri, yang berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi, seperti Abu Lahab. Ya, ini paman Nabi. Abu Jahal itu bukan paman Nabi, hanya orang lain, ya, Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal ini nama lainnya adalah Amr bin Hisham. Ya, jadi yang paman Nabi itu Abu Lahab, Abu Jahal ini bukan. Kemudian ada lagi yang namanya Abu Sofyan. Abu Sofyan ini mertua Nabi. Nah, jadi mertua Nabi. Nah, Nabi itu menghadapi orang-orang ini agar dakwanya bisa terrealisasi, bisa tersampaikan. Dan orang-orang yang ikut dakwah Nabi ini dari kebanyakan dari golongan kaum budak. Kaum budak itu apa? Kaum budak itu yang dirinya itu bisa diperintah kapanpun seperti benda, seperti hewan oleh majikannya. Namanya budak. Ya, jadi makan minum apa kata majikannya, kemudian dia bekerjanya kapan, ya sudah, tidak ada berkemanusiaan zaman dulu. Nah, Islam setelah mereka kenal dengan adanya Islam bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka di situ orang-orang yang secara status sosial itu paling rendah merasa terhargai, terhormat. Karena apa? Tidak ada yang mulia di antara manusia ini kecuali takwa. Nah, jadi meskipun majikannya, kekayaannya begitu banyak, kekuasaannya begitu luas, tetapi di hadapan Allah kedudukannya sama dengan saya seorang budak. Mereka semakin semangat mengikuti ajaran Rasulullah, dan rata-rata itu. Nah, ini berlaku selama 3 tahun
dakwah secara secara rahasia sembunyi-sembunyi. Ini kemudian dakwahnya itu berada di rumah sahabat Nabi. Siapa itu namanya? Kalau masih ingat sejarah Islam, siapa? Arkom. Ya, sahabat Al-Arkom bin Abul Arkom. Nah, di rumah sahabat Al-Arkom bin Abul Arkom inilah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan juga di rumah ini pula sahabat Umar bin Khattab masuk Islam, ya, yang dalam sejarahnya Umar bin Khattab ini kan yang meriwayatkan, ya. Jadi sanadnya ini dari Umar bin Khattab, ya. Jadi sanadnya ini dari Umar bin Khattab. Sanad Umar bin Khattab itu masuk Islamnya ketika berada di Nabi berdakwah saja secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arkom bin Abul Arkom. Ya, sejarahnya nanti saja. Ini kemudian setelah secara sembunyi-sembunyi baru secara terang-terangan. Nah, secara sembunyi ini sudah memakan korban. Siapa korbannya? Yang pertama korbannya itu adalah ayahnya Amr. Ya, Amr itu punya ayah namanya siapa? Ibunya namanya Sumayyah. Ayahnya itu Amr ini ayah, ya. Amr, kemudian anaknya itu siapa? Abdullah. Nah, Abdullah ini yang selamat, sedangkan Amr ini yang meninggal dengan Sumayyah istrinya. Ini dari kalangan budak. Lah, Amr ini disiksa karena ketahuan mengikuti kajian Islam, mengikuti ajakan Nabi Muhammad di rumah Al-Arkom bin Abil Arkom. Dengan cara apa disiksa agar dia mau meninggalkan ajaran Muhammad? Dengan cara tangan kanan ditalikan ke satu ekor kuda, tangan kiri ke satu ekor kuda, kaki ke satu ekor kuda, kaki kiri ke satu ekor kuda. Jadi 4 ekor kuda dengan berlawanan arah. Itu penyiksaannya Amr. Nah, supaya apa? Supaya dia kembali lagi ke agama nenek moyang. Tetapi Amr ini tetap bertahan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Sedangkan anaknya, nah anaknya ini selamat. Ketika ayahnya disiksa begitu, ya, meninggal di hadapan mata, si Amr, si anaknya ini Abdullah bin Amr itu akhirnya ya sudah, saya kembali lagi, ya. Yo, gimana ya, manusiawi. Ayahnya meninggal seperti itu disiksa, ibunya meninggal seperti itu disiksa. Lah, saya masih muda pengin hidup. Ya wes aku gelem melok meneh. Nah, kemudian setelah itu, setelah dia selamat, lapor ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ana apa ngeten niki Kanjeng Nabi? Saya itu melihat ayah saya disiksa meninggal, ibu saya disiksa meninggal. Saya juga takut mati, saya masih ingin hidup. Kemudian saya mengikuti apa yang mereka katakan. Lah kemudian turunlah ayat, gak popo awakmu nglakoni kaya ngono iku, wa qalbuhu mutmainnun bil ilman. Tetapi hatimu tetap istiqomah, tetap tenang dalam keimanan, itu tidak apa-apa. Lisannya itu berkata murtad, tetapi hatinya tetap iman, itu tidak apa-apa karena menyelamatkan nyawa. Jadi dibiarkan oleh Nabi dan dibesarkan hatinya Abdullah bin Amr itu. Itu berkaitan dengan adanya dakwah Nabi secara sembunyi dan terang-terangan dalam rangka untuk mensyiarkan syahadat, dalam rangka untuk mengajak orang masuk Islam. Dan Islam itu terdiri dari 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya tentang rukun iman. Rukun iman itu terdiri dari 6. Yang pertama adalah
Ya, saya lanjutkan. Ini tadi tentang Islam, arkanul Islam, tentang Islam. Jadi ada 6 rukun Islam. Kemudian Rasulullah membacakan rukun Islam itu dibenarkan, ya, dibenarkan oleh malaikat Jibril tadi itu. Qala sadaqta, engkau benar Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddaquhu. Kami itu heran kok ono iki sing takon tapi sing benerno. Nah, sapa ya? Para sahabat itu bertanya-tanya begitu, tetapi para sahabat diam, tidak berani menyelah. Qala fa akhbarani 'anil iman. Kemudian malaikat orang itu melanjutkan, beritahukan kami tentang iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rasulullah menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qada dan qadar Allah, qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi, baik buruknya dari Allah. Qala sadaqta. Jadi 6 ini engkau benar. Jadi 6 ini jadi rukun iman yang wajib kita ketahui setelah rukun Islam dulu. Setelah rukun Islam kita mantap melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah, yakin, baru rukun iman. Masing-masing rukun ini saling mempengaruhi dan saling menguatkan dan menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya amal ibadah kita antara rukun Islam dan rukun iman. Mudah-mudahan pengajian kita menjelang berbuka ini bermanfaat, ya. Sebenarnya masih banyak yang harus saya sampaikan karena terbatas oleh waktu dan sudah pada bingung lihat kartunya nomor berapa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit banyak yang kita peroleh asal bermanfaat akan berguna bagi kita untuk kehidupan di dunia ini maupun di akhirat. Ala hadiniyah wa ala kulli usaha. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.